Oke, mumpung sekarang udah mau mulai, ada tamu kehormatan, boleh dibuka coba. Ngetes skill. Kita ngetes skill, dia masih bisa nggak gitu kan, ngebuka sebuah acara konten Om Ijo ini ngobrol-ngobrol itu. Go Takut green. dia lupa kan? Go green ya. Kita buktiin dia bisa gantung mic apa enggak gitu. Belum gantung. Makanya buktiin dulu, kita kan pengen tahu kan kayak gimana. Ini live ini. Assalamualaikum. Salam. Shalom alaihim. Damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ngario. Bahasannya ini berat banget. Jadi kalau lu yang suka yang berat-berat, lu monggo boleh gabung. Kalau lu suka yang enteng-enteng, lu gabung juga di sini. Karena bahasannya berat, gua tergantung nggak ikutan. aliran. Boleh enteng, boleh berat. Lanjut. Nama judulnya apa lanjut? Ngario. Kan udah lupa kan? Ngario. Tadi udah disebut Ngario. Iya, Ngariung Ya. tuh nama programnya. Nama programnya. Judulnya adalah ceramah dan Versus. versus ceramah X versus pencitraan. Pertunjukan. Jadi show atau preach atau preacher kali ya, penceramah gitu ya. Kira-kira ya. Itu apa? Preach atau pertunjukan. Preach Daun. atau show. Kira-kira seperti itu. Langsung dibahas menurut Menurut versi gue, kalau ceramah apa, pertunjukan apa. ceramah kalau versi gue atau kalau biasa mungkin gue kenal dengan istilah khotbah gitu kali ya. Itu dapat dikatakan sama kali ya. Cuman mungkin beda penyebutan ceramah dan khotbah gitu aja sih. Tapi menurut gue sesuatu yang disampaikan di depan umum gitu sih. Ya, sesuatu yang disampaikan di depan umum, tetapi pembicaranya sendiri mau ditemuin lebih susah dari orang-orang top. Gue ngalamin sih. Jadi saklek-saklek aja pembicaraan kita mah langsung kayak begini ya. Jadi gue pengen kadang-kadang ngomong dengan orang yang berceramah. Ini ngasih definisi loh, bukan curhat loh. Iya, masih definisinya. Oh, Jadi kadang-kadang masih pengen ngobrol, tapi ternyata faktanya mereka itu menempatkan diri mereka, si penceramah, pengkhotbah, pengpidato, orang yang pidato, orang yang memberikan masukan, yang memberikan visi misi, ini sebegitu sulitnya. Gitu sih versi gue sih. Kalau pertunjukan? Pertunjukan itu sebenarnya kamuflase. Ujung-ujungnya money oriented. Ujung-ujungnya duit, UUD. Udah pasti tuh sah. Ya. Jadi sah. Mau ada skenario, mau ada rekayasa, sah. Oh, itu makna umum lah ya. Makna umum. Nah, ini kan dari teman-teman nih, tinggal masing-masing bagaimana. Nah, di situ kita nemu sesuatu yang situ kita sikat. Asik. Jadi di situ. Tidak semua itu. Udah, tadi kan udah awalnya. Ayo duduk langsung sini. Langsung, Mas, langsung duduk. Sini. Langsung duduk sini. Nah. Kita ada kehadiran tamu dari Lula Entertainment. Duduk. Dan nantiin Mas, klip ini Mas. kita ya. Kalau Nyanyi lu dari lagu. mana dulu? Dari siapa? Mau ngasih definisi singkat aja, jangan lama-lama. Yang tadi lamaan banget. Lamaan itu. tadi kepanjangan. Kan Oh. ada openingnya. Habis Gua lah, durasinya. ntar kalau kebanyakan ntar nggak sempet gua. Habis durasinya. Ya mendingan dulu. Iya. Kalau ceramah ya biasanya emang Ngapain lihat sono? kenapa? Nggak boleh. Kita ngobrol. Oh, ngobrol aja ya. konsepnya. Ngobrolnya. Kalau show banyak pertunjukan masih. Meskipun itu konteksnya tentang agama, berarti di treatment atau dia pelajarin dulu. Gue mau tunjukin. Kalau ceramah tuh bisa jadi dari pengalaman dia pribadi atau cerita sharing atau orang yang nanya ke dia. Di situ aja. Ceramah itu lebih pribadi ya. Ya. Jadi Lanjut aja. Dari sisi bela diri bagaimana? Bela diri ya. Sebenarnya kalau saya sih memaknai ceramah sama petunjuk tuh ada kesamaan. Kalau kita dulu di pesantren tuh ada istilahnya muhadoroh, dan itu dilatih seni untuk berbicara, itu ceramah. Pertunjukan juga seni, menampilkan sesuatu yang hiburan atau atraktif dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih antara ceramah sama pertunjukan
ya masih sama sih. Sama ya. Jadi orang yang ceramah itu sebenarnya lagi melakukan pertunjukan ya? Iya dong. Makanya banyak yang dibayar gitu ya, dari manajer sih. Iya, Atau terhibur ya? terhibur. Justru malah lebih sekarang pertunjukannya ya ranahnya lebih lucu itu adalah membahas tentang keagamaan. Jadi keagamaan dibikin pertunjukan. Iya. Itu boleh? Saya sih melihat fenomenanya sekarang kayak gitu. Sebenarnya boleh apa enggak menurut seorang Ukan? Nah, nanti mungkin bahasnya nanti dulu kalau untuk boleh atau enggak. Takut. Bukan takut, biar tahu dulu nih yang lain. Ini kayaknya udah mulai hati-hati nih. Ini gue ngurusin ya. Cari apa? Secara tidak langsung Nanti berarti dulu. secara Biar tidak kita langsung tahu. ke narasumber. Gue mau nanya satu. Berarti Sumber lagi. dunia bisnis, dunia Nggak ada show, narasumbernya kita semua. tapi ini dia kayaknya punya ilmu banyak. Hah? Enggak. Lu baru narasumber. Hari ini lu duduk di sana. Makanya duduk di sini. Oh iya. Punya ilmu banyak. Jadi, Temenan sama ya, Samsudin. show Ente atau bisnis itu akhirnya tercuri oleh bisnis di dalam kemasan Ya gini yang aja satu kayak. ini. Gini aja kalau bukan pertunjukan kenapa ada apa namanya di TV itu sekarang udah ada program-program lomba dai gitu kan, itu udah pertunjukan. Saya sih mau beda, ini temanya dakwah kan apa ceramah ya? Hah? Ceramah kan? Terserah, ini kan masih random. Iya, ceramah dalam Ini konteks random apapun. ini. Tapi kalau di sini berarti ceramah ini saya membedakan sama yang namanya dakwah. Dua hal yang berbeda, tapi bisa include di dalamnya. Karena kalau ceramah itu menurut saya pertunjukan, makanya salamnya itu beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jamaah, oh jamaah, ya itu kan sebuah pertunjukan untuk menarik audiens sih. Rating dong. Ya ujungnya ke situ. Dari Paruji dulu. Agak ngeri kalau udah ngeliat Om Doger. Hati-hati banget ngomongnya ya. Om Doger dia udah maju-maju. Karena Iya, nggak ada makanya lawan. dari pemahaman makna ini dulu aja gitu. Apa sih ceramah itu apa Kalau sih? pemahaman gue tuh ceramah sama pertunjukan beda karena original ya, kita bicara originalitas. Dulu mungkin ceramah tuh orang berbicara di depan, dia bisa ngasih apa pendidikan, Edukasi gitu ya. edukasi. Tapi kalau pertunjukan dulu mungkin wayang ya, Hmm. dulu ya gitu, originalitas. Ya sekarang jadi banyak, ada nyanyi, ada macam-macam lah. Itu aja bedanya sih. Jadi ada show man atau show group apa gitu. Ada yang dipertunjukkan lah. Pertunjukan lah intinya. Untuk mendapatkan apa? Ya macam-macam. Mana aja? Yang pakai Macam-macam. motor putih mah siapa ya? Apa beat ya? Iya, Saya yang ada jaket ya. yang lu begini. Iya agak gitu karena nggak ada tadi sesuatu. Lu di belakang mobil. Bahkan aja. mobil aja. Oh gitu oke. Belakang mobil gua aja. Belakang mobil gua nggak apa-apa. Tadinya gua mau kesini mau nanya itu. Oh gitu. Sorry. Ya, berarti menurut lu gimana? Penceramah atau pertunjukan itu apa? Kalau belakang mobil gua aja kan. Gua sepakat sama bapak ini. Kalau originalnya ya zaman dulu kan wayang Ya, kulit. itu pertunjukan kan. Pertunjukan. Kalau ceramah itu memang edukasi, tetapi semakin berkembangnya zaman mungkin gue nggak tahu ya siar ya atau apa itu kan gue nggak ngerti juga kan, menjadi sekarang entertainment juga, dibalut ada di entertainment yang tadi dibilang tadi Disusupi ya sekarang. ya disusupi lah karena dalam berbentuk entertainment aja. Boleh nggak sebenarnya? Kalau boleh sih ya tinggal tergantung Menurut Lula Entertainment boleh nggak? anjing. Kalau boleh kita balik lagi jadinya ke kebenaran sama kebenaran itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi Boleh maksud gua sih. gini Sah-sah kayak aja. Boleh aja. Ya Sah-sah sampai sekarang aja ada atau kan gimana? terjadi. Sah-sah aja. Iya. kalau menurut gue sih sah-sah aja, kayak gini deh pada waktu apa dulu zamannya Sunan deh, untuk apa orang Muslim misalkan saat lagi mau dikuburin di azanin salah satu kan Ya, ada ngomong dulu ya. ya zaman dulu ya, kita ke original zaman dulu ya. Kalau sekarang kan orang untuk dengar ceramah kan ibaratnya zaman dulu kan ya bagaimana caranya kan untuk supaya orang tertarik dengan siar itu gitu. Makanya dengan ada makin berkembangnya zaman, ada televisi dan selebihnya ya di packagingin menurut gua bikin lebih menarik ya, menjadi entertain gitu. Ya sah-sah aja sih menurut gua supaya orang tertarik di Di packaging. luar itu isinya bener apa enggak ya? Ya kalau Persepsi. ya Itunya kalau balik lagi persepsi masing-masing ya. masing-masing. Ada Bodo yang amat lah senang, kan ada yang entertainnya, masuk. yang penting dapat ilmu gitu ya. Dari Mang Dok?
gua deh. Ya gini aja, kalau gua mendapatkan salah satu contoh bedanya ceramah dengan pertunjukan adalah seorang praktisi ketika berbicara konteksnya adalah ceramah karena ada manfaat yang akan dibawa yang langsung sifatnya technical, langsung sifatnya how to-nya segala macam. Tapi pertunjukan itu dilakukan oleh seorang motivator. Motivator tidak berceramah, dia melakukan pertunjukan. Ya, pertunjukan. Dan di mana itu sebetulnya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk si audiens. Nah, itu yang terjadi banyak pada penceramah dalam konteks apapun ya, konteks keilmuan, di konteks akademis, sampai ke konteks ceramah agama. Banyak orang yang berceramah yang harusnya konteksnya adalah untuk menginformasikan kebajikan, tetapi lebih ke pertunjukannya, sehingga dia lebih akan menjadi lebih senang kalau misalnya yang paling remeh deh, oke, gue boleh manggung di tempat lo, tapi dibayar sekian, itu kan udah jadinya bisnis, sehingga menjadi pertunjukan, bisnis pertunjukan. Terus misalnya kalau nggak dijemput atau nggak dikasih ngambek, ya kan itu udah jadi karena udah ranah bisnis gitu. Sehingga ceramah-ceramah bahkan ceramah agama sekalipun sudah bisa bergeser pada seni pertunjukan sebenarnya, bukan ceramah, bukan ceramah dalam konteks memperbaiki keadaan gitu ya. Itu yang banyak kejadian sih kita lihat gitu, karena di flyers kita itu gua kutip dari Mbak Nun. Cak Nun tuh di buku Sudrun Gugat itu ada salah satu dia imajinernya dia dengan Sudrun. Sudrun bilang lo ini sebenarnya artis tapi ngaku kiai. Dan bahkan lo sebenarnya bukan menjadi kiai tapi menjadi orang yang berdagang sebenarnya. Lo dagang. Pedagang. Ya, tapi maksudnya gini, kalau gue sih nggak nyalain lu sih kayak gini. Kan semakin nyalain gua? Enggak, maksudnya bukan nyalain sih, maksudnya semakin berkembangnya zaman itu kan semakin minimnya kayak kita kurang lah namanya toleransi ke orang secara terus attitude kayak gitu. Kalau dulu kan lebih straight kan kalau urusan itu. Sama orang tua harus lebih sopan. Sekarang kan semakin berkembang zaman makin krisis kan. Nah, mau nggak mau mungkin beradaptasi sih kalau menurut gue, beradaptasi dengan modernnya zaman ya. Caranya untuk menyisikan ilmu dalam keagamaan itu ya harus update juga. Bukan agama aja sih sebenarnya. Ya maksudnya Ceramah lah. penceramah ataupun sebagai narasumber atau apapun itu gitu maksudnya. Kalau ceramah dalam konteksnya membagikan ilmu segala macam ya, yang dari hati ke hati dan penyampaian namanya, istilahnya memang misi awalnya. Ya. Misi awalnya itu berceramah untuk menyebarkan keilmuan. Rasa-rasanya itu ada kelihatan hasilnya. Walaupun misalnya dari sekian banyak orang cuma berapa orang ya, yang kelihatan hasilnya. Tapi kalau showbiz kayak gini, wah senang di acara itu, habis itu pulang udah lupa. Ya. Cenderungnya gitu. Jadi menyisikan quotes ya. Tapi kan sekarang ceramah itu supaya bisa masuk kan banyak dimasukin unsur-unsur kan. Ya. Itu teknisnya kan. Teknisnya jadinya. Teknisnya, tapi Tapi itu kayak Canun gitu. Itu package showman show. Nah itulah yang dihindari oleh Cak Nun. Makanya dia sering kali Makanya nggak dia muncul. nyebutnya sinau, Now, belajar bareng. betul, dia nggak mau menjadi Ya, show. karena So, dia main drama. ya maksudnya gini, kayak gue kan ngeliat ceramahnya Cak Nun kan ada entertainnya sedikit, dia mempackagingkan Nah, itu masalah teknis, ya packaging. maksudnya teknisnya tuh dia mempackaging dirinya dia sendiri supaya tidak monoton kan. Ya apa bedanya gitu sama di stasiun TV atau apalah. Ya beda dari rencana awalnya, rasa-rasanya gitu. Walaupun kita juga nggak bisa menebak rencana orang ya, tapi kelihatan dari Kan kayaknya terharu banget dia tadi. Udah sampai begini-begini. Itu kenapa coba ceritain kenapa sampai terharu banget itu? dia saya baru menemukan sesuatu tuh tadi. Mendalam gitu ya. Enggak, pertanyaannya mungkin lebih ke kalau dari yang lain-lain ini kan kacamatanya nggak sah-sah aja gitu. Ceramah dijadiin ada bentuknya packaging atau apapun itu jadi pertunjukan. Atau pertunjukan itu disusupin dengan ceramah gitu. Kalau dari lo ini nggak sih sepakat nggak sih kalau misalnya
orang mensasakan aja gitu bahwa ceramah itu ya boleh dengan gaya pertunjukan gitu. Nah, Boleh-boleh aja dengan yang pertunjukan. boleh. Tergantung niat awalnya. Kita nggak bisa menebak niat kan. Niat, cuma biasanya kelihatan dari hasil dari treatmentnya sendiri. Kalau kayak Cak Anun tadi, dia melakukan sinau itu dalam rencana dia kelihatan bahwa dia nggak pengen menjadi tokoh yang kalau dia nggak ada orang nggak mau datang gitu. Iya. Jadi dengan sinau adalah itu kayak gini lah skenario ya. Bisa ada siapa. Nah sementara beberapa tokoh yang lain mungkin dia sendiri sentralistik. Ketika dia nggak ada acaranya. Sehingga itu dia menjadi artis atau menjadi selebritis yang ditunggu-tunggu ceramahnya, sehingga kalau nggak ada dia nggak jadi itu ceramah. Karena asumsinya kalau dia ceramah menghibur. Iya. Ya kan bisa jadi kan asumsi orang-orang itu kalau Canun tuh ceramahnya atau sinaunya itu menghibur gitu, tidak Bahkan membosankan, akhirnya mereka jadi mau. Gitu. Konteks ceramahnya sendiri Cak Anun mungkin nggak berceramah, berdialog. Dialog. Interaktif ya. Jadi sebenarnya ceramah itu kalau yang gua gini ya, bukan gua pahami deh, anggap aja gua senangi gitu ya, adalah yang sifatnya dialog, sifatnya membuka sesuatu gitu ya, membuka sesuatu untuk kita bisa Kayak kita ini. terjadi diskursus, sehingga kita juga bisa memasukkan insight kita, dan kalau insight kita nggak tepat, kita bisa dapat dari yang lain. Betul. Itu bisa kita terapkan. Tapi kalau cuma ngedengerin drama yang rame-rame gitu, habis itu udah lupa ya kan, karena nggak ada. Tapi kalau gue sih sebenarnya ini balik lagi ke konteks agama jadinya ya. Sebenarnya kalau ceramah, kalau bentuknya ceramah tapi ada tendensi materialistik, sebenarnya itu kalau menurut gue ya harusnya itu tidak ada. Nah, kan yang terjadi sekarang akhirnya ceramah itu menjadi bisnis. bisnisnya. Nah itu kan Di segala bidang ya, bukan cuma di agama ya, segala bidang, ya kan. Bahkan seorang yang merasa punya ilmu, ketika dia dipanggil, lu mesti bayar gua. iya budgetnya berapa? Iya, gitu kan. Mario Teguh misalnya. Apa? Mario Teguh misalnya. Iya, itu contoh ya kan. Kalau Iya. dia sebenarnya motivator masuk ke penceramah. aja. Penceramah. Dia penceramah yang melakukan show. Show. Tadi gua bilang motivator itu melakukan show karena dia dibayar apa. Kalau dari Nah. itu Ya kan? Gitu kan. Bang Iya. Sangit Tapi gimana? ceramah sendiri Boleh nggak sih ceramah jadiin bentuk Ceramah entertain sendiri atau entertain? Boleh. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Boleh, ya? walaupun sebenarnya bias. Kalau boleh gue bilang, aji mumpung. Sorry to say, banyak sekarang penceramah atau pengkhotbah itu menempatkan dirinya sebagai tadi yang Doger bilang, sebagai senternya. Dan dia berharap setiap ada nama dia di suatu tempat akan berbondong-bondong orang datang. Dan itu fakta. Dianya nggak jadi datang, sepi tempat itu. Ini fakta terjadi. Even though panitia babak belur mesti nyiapin budget. Bahasa Inggris nih. Even though itu Ngedoh itu bukan yang buat adonan donat. donat itu. Itu dough. Itu donat. Donat. Ada awal. Ya. Ada pertama do. Iya, kalau dari sisi kita Tergantung kalau do. C. C sama dengan do. Do Remi Fish. Iya, Fish. Remi mah itu. Budi. Ini Nyanyi juga. Bot. boleh tapi Mas Ep, kalau singkatnya boleh berarti. Boleh, Nggak tetapi apa-apa ketika dia mengharapkan sesuatu berkah atau ridho atau berkat, Nggak duit lah, Iya, udah lu. jelas. Iya. Lama banget. bukan duit. Jadi ketika dia mengharapkan ridho, mengharapkan berkat atau mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yang Maha Esa, itu nothing. Kalau gua nggak mengharapkan Ridho, gua pacarnya yang gua harapkan. Ridho. Rebutan lah. Udah teh. Gue baru mau deh Ridhonya Dari gua tadi. pikir Ridho Roma, nggak gue pikir. Gue nyari pacar Ridho Roma siapa? Tapi balik lagi sih original rootsnya kan nggak gitu ya sebenarnya ceramah ya orang Ceramah dia aja. punya ilmu Iya. ya dia Bagikan. mau membagikan gitu. Cuma kan Ya. masalahnya dunia itu shifting ya. Jadi gimana caranya biar masuk nih? Nah, Kayak ini aja lah puji-pujian di gereja gitu ya. Kan kalau POD itu kan band gospel. Ya. Dulu Ya. Striper juga band gospel Yes. gitu. Jadi karena gimana caranya buat masuk ke anak muda,
gayanya harus kayak gitu. Ya ibaratnya gitu. yang di treatment para sunan ya kan gitu. Iya. Ya di kita Kayak- juga berarti di Sunan juga kan shifting. Iya, maksudnya gini. Contohnya ada makanya- dai-dai gitu. Iya makanya tadi kan nggak apa-apa kalau Nggak bentuknya apa-apa, entertain. Boleh Cuma boleh aja maksudnya treatmentnya ya. iya treatmentnya. Ya, niatnya tadi kan. Cuman balik lagi ke niat kayaknya. Tendensinya Niatnya. apa? Tendensinya mau nyari nafkah dari situ, mau menghasilkan atau populeran. dia tidak mungkin yang agak dibedain kalau mungkin gitu. Seharusnya ya kalau ceramah itu tidak terserah deh misalnya panitia istilahnya Ngasih nyecep price lah berapa ya. kepelan gitu. Tapi tidak ada tarif yang ditentukan. Ikhlasnya gitu. piro ya. Beda sama pertunjukan Itu memang sebenarnya- tujuannya untuk entertaining. Itu pun sebenarnya boleh-boleh aja menerima Say thanks lah. Boleh menerima menerima. imbalan tuh Ah. boleh-boleh. Nah, Tapi kalau Ganti tarif ongkos. Nah kalau menjadi tarif akhirnya kan itu Iya. menjadi Bias di situ ya. pertunjukan, Dan sekarang faktanya Nah. tarif iya. Ya, yang ada. ya kayak gini kan, kayak entertainment tadi gue sepakat yang striper, band striper mempackagingin untuk siarnya dengan cara dia bernyanyi kan. Iya. Awalnya gue pikir itu lebih cinta, tiba-tiba kecintaan terhadap Tuhan gitu. Maksudnya, maksud gue gini, itu kan menjadi entertain kan. Itu sebenarnya pertunjukan yang di Kemas. yang di bukan dikemas. Disisipin. Pertunjukan yang diberi Disisipin. muatan ceramah sebetulnya. Ya. Dan itu bagus sebenarnya kan gitu. bagus kayak gitu. Ya makanya gini, kalau Kayak kawan-kawan kita kan debu kan gitu. ya, kayak Ya. Dia sebenarnya pertunjukan tapi Musik. dia buatan kebaikan di ya dalamnya. packagingnya Supaya kan masuk seperti sebenarnya itu. ke Nah, cuma anak kan muda. gua yang jadi abu-abu itu kan yang jadi ngembur itu gara-gara si Seniman. si khotbah ataupun si Penceramah. penceramah yang ibaratnya yang dibilang Bangke itu tuh dikepal itu yang akhirnya mereka kalau misalkan ada gua bisa lebih nih Jadi gitu. tradisi. Jadi ya kalau tradisi itu sebetulnya kebijakan sih awalnya mungkin gitu, kebijakan karena dia sering kepake Kebiasaan jadi sebuah tradisi. Yes. ya. Ya, jadi habit, Nah, kebiasaan. akhirnya kan Budaya. dari karena Iya, yang gue sering pakai misal lu aja nih Pak sebagai pengkhotbahnya atau penceramahnya, gue sering ngepelin tiba-tiba kan karena lu jam terbangnya lebih banyak. Ya, Itu doa loh, otomatis. doa. Supaya jadi Jam- Tapi udah berapa kali belum? Udah kemarin. Kan ya? Yang dari syuting kemarin 2 menit ada. Belum tayang, Le. Itulah entertainment. Iya. Itu juga dia Tapi cuma karena ini- nggak enak aja. Sebenarnya dia cuma ngajak doger doang. Karena kepergok kita ngobrol Karena kan. ada ya udah deh daripada nggak enak. Tapi kan. Om, Ya, kalau saya sih ngelihatnya gini ya. Kalau tadi sebenarnya saya baru mukodimah tadi. Jadi masih kayak yang kemarin di DPR ya, muji-muji dulu gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya saya punya keresahan kenapa datang ke sini tertarik. Ya hati-hati lu. Karena Ngomong hati-hati. eh, Ini tayang loh, serius. iya. Karena kita itu beda. Tadi kalau saya sih melihatnya yang beda antara ceramah sama dakwah. Karena tadi dengan seni kita bisa berdakwah gitu. Dari debu atau tadi band yang tadi disebutkan itu bisa disisipin dakwah, mengajak kebaikan. Tapi sekarang nih konteks ceramah yang sekarang nih dipakai para dai-dai kita, menurut saya nih, ini saya punya keresahan pribadi. Menurut saya ini udah merusak marwah gitu kan, Sebut inisialnya. merusak ngomong apa ya? Menurut saya karena Was, kita was, terbiasa gitu Was. menganggap ceramah itu sebagai pertunjukan. Was. Menurut saya itu salah Puas. total. Puas. Kayaknya bagian ini dia sepakat sama Ato ya. Nah, nah tapi hancurnya satu yang akhirnya dengan ada TV swasta itu akhirnya dimasukin si penceramah atau si pendakwah Iya. itu Emang kalau karena ada price-nya. Ada. jadi akhirnya nih, Mbak, akhirnya orang berceramah itu belum tentu dia paham agamanya sendiri. Karena sebatas pertunjukan. Nah itu yang kemarin sebenarnya di ground sempat nyeletuk tuh soal itu. Jadi kadang-kadang kita berceramah atau menyampaikan sesuatu itu bukan yang sudah kita lakukan, Nah, sehingga itu menjadi show. Padahal- kita materi nih. ya, padahal karena kita nih budaya kita ini terbiasa. Makanya kalau manggil ceramah tuh bilangnya, "Ah, yang ini aja lucu," gitu kan. "Ah, yang ini aja seru gitu kan. Oh, yang ini aja yang ganteng gitu kan. Bukan Oh, isinya. yang ini aja yang cantiknya Bukan gitu." isinya kan. Karena kita terjebak gitu. Kalau kita bicara tentang originalitas,
tentang ceramah, sebenarnya dia udah membawa membawa kabar baik, membawa peringatan kepada masyarakat gitu tentang kebenaran yang dipercayainya, atau misalkan tentang keagamaan dan lain sebagainya. Dan ini kita terjebak karena awalnya itu kita menikmati pertunjukan dengan cara oh jamaah gitu kan, terus assalamualaikum kayak gitu kan. Jadi dan si jamaahnya sendiri atau si audiensnya sendiri, dia pengen datang ke situ menjadi untuk apa kan gitu. iya, Jadi makanya untuk dapat betul ilmu. kalau kata hadis Rasulullah, kalau kita menitipkan sesuatu yang bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sekali. Bahkan lu Bos. Tapi satu Pak, Jani begini ini ya. Versi gue, seorang yang melakukan pekerjaan berbicara di depan umum itu adalah sebenarnya pengkhotbah atau penceramah. Penceramah. Tetapi di konsep negara kita Indonesia, penceramah, pengkhotbah itu dikhususkan, dikotakan khusus untuk yang memberikan materi agama. Sebenarnya seorang presenter, seorang siapapun, termasuk lu tadi, itu dapat dikatakan, kalau gue mau katakan dan lu sorry jangan GR, lu sedang berceramah, lu sedang berkhotbah tadi. Tadi ceramah bener konteksnya. Oh lu ceramah tadi? Gue bangga malah. Tadi assalamualaikum. tapi maksud gue gini Pak, gue balik. Dia berani ya? Nggak, gue balik yang dulu lagi ya. Gue sepakat yang lu bilang nama panggung. mengenai si penceramah itu yang tidak pada porsinya. Gue mau nyari yang lucu. Sekarang gini, gue menganalogikan sebenarnya. Misalnya dua-duanya ini adalah host. Karena si peminatnya lebih banyak terhadap ke doi, sekarang gue sebagai stasiun TV gue milih dong siapa yang peminatnya Setuju. banyak. Karena gini, Bisnis. ya bisnis gitu. Nah sama pasti Jadi show dong itu. Ya, ya, showbiz. mau nggak mau, Showbiz. mau nggak mau. Tapi kan gini, Showbiz kalau dikemas. dalam udah kontennya memang berdakwah, nggak mungkin dia mengeluarkan statement yang sesat gitu. Cuma kan ini balik lagi pasti yang buat Tapi yang realitanya banyak juga Ya, berdakwah yang konteksnya karena dia nggak paham jadi menyesatkan masyarakat. Karena dia nggak paham. Karena nggak paham, karena dia menganggap dan jamaah juga sudah ngerasa nyaman dengan pertunjukan itu gitu. Seharusnya tuh beda konteks. Dan jamaah ketika Najwa Shihab kemarin gue ngelihat podcastnya Najwa sama si Mamat Al-Katiri tentang bagaimana mengkritisi negara, dia bilang untuk elit kayaknya udah nggak ada harapan. Tapi yang menjadi harapan itu adalah masyarakat banyak kok pemuda-muda udah buat komunitas kumpulan. Begitu juga kita gitu. Tugas kita sekarang nih Ngaryong ini juga kan menyadarkan itu gitu. Kalau nonton Najwa gue nggak nyari isinya, gue ngeliat lihat. Oh gitu. Iya. Nah, ya cantik kan. Nah itu maksud. Sepakat kayaknya. Nah, Lihat show-nya Baru dia. pertama kali soalnya dia. sepakat semua. Oh gitu. Oke. Nah, akhirnya. Ganti dengan dia berarti. Nah, ya ganti. Nah, akhirnya Amelias kan. gitu misalnya. Nah, akhirnya kan kita akhirnya penceramah yang tujuan ini sekarang nih bentar lagi acara misalkan kalau dalam keagamaan bentar lagi Maulid Nabi nih. Itu semua DKM majlis nyari yang baik, mana yang jebolan program ini, ya program ini. Dan itu jadi nilai jual di spanduk. Juara satu ini. Padahal kunci sukses Rasulullah itu adalah mau'idatul hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Justru Yang artinya iya kan bener gitu artinya jadi salah nih kan. Gue bangga malah. Nah ya, oke. Jani Jadi, begini, jadi gini, jadi apa yang dia sampaikan itu akhirnya itu tidak meresap ke masyarakat. Makanya tadi dibilang, oh habis seru-seruan, selesai forum, lupa semuanya. Karena dalam berdakwah itu kan juga harus ada isi, ada apa namanya, feel yang disampaikan ke jamaahnya. Itu bisa tercampaikan gimana frekuensi itu ya dengan teladanan itu. Makanya gua potong. Makanya lu sekarang nganggapnya itu nggak ada bedanya. Tadi kan awalnya Ya, gitu awalnya Gitu. nggak ada bedanya karena itu gitu, mukodimah, ya. karena dan akhirnya saya tuh melihat ini tuh udah kebablasan gitu. Ya. Makanya kita itu harus bicara gitu. Maksudnya masyarakat tuh harusnya lebih bijak lagi ketika memilih penceramah, apalagi sekarang ini udah mau Maulid Nabi gitu kan. Nyari yang bener-bener soalnya gini, orang makanya tuh ini yang paham takutnya di situ. melebar ke itunya. Poinnya kan adalah iya, maksudnya Ya, itu. kalau suka masyarakat, artinya kan gini Pak, kalau misalkan
Ini kan tujuan Memang akhirnya jadinya si masyarakat pengen mendengarkan ceramah itu jadi beda nih, mau mendengarkan ceramah untuk dapat menghibur ilmu, diri atau mau ketemu si Anu yang emang udah keren gitu kan gitu. orang dakwah Dari tentang situ kan, iya. Iya. Nih, Makanya orang itu dakwah boleh. nih dalam ceramahnya bicara, ayo sodako dan lain sebagainya ininya. Ujung-ujungnya nyentuh, ya saya emang nggak dikasih amplop nggak apa-apa, yang penting isinya gitu kan. Itu gua setuju. Nah itu kan ujung-ujungnya ranahnya ke situ. Tapi kalau Ketika gua nggak bilang dapat, sih itu oknum, Pak. Kalau Hah? Iya balik lagi om. Ini kan memang di iya paham nggak treatment semuanya. menjadi desain Tapi gitu. sekarang ini udah mulai jadi membudaya. budaya, karena gitu. Sekarang bayangin coba, para wali songo dulu ketika menyebarkan agama Islam itu mengorbankan harta dan lain sebagainya, bahkan nyawanya untuk mensiarkan itu. Sampai ada wayang kulit dan lain sebagainya ya kan. Ini dia Tapi- paham loh, dia ngerti yang Tapi dibicarakan. akhirnya Sorry. Bisa dirapel nggak 10 kali gitu. Jadi Udah nggak usah Nggak salaman usah, lagi. nggak usah, sorry ya, sorry. Iya. Yang sekaligus. Yang Tapi- tadi terakhir. tapi akhirnya gini, maaf nih Bang. iya. Jadi akhirnya apa coba? Jangan ditahan ya, biar lolos aja, lolos. Kasihan masyarakat. Oke. Ketika di lapangan majelis, aduh pengen manggil ini dengan kapasitas keilmuannya kayaknya bagus gitu kan, tapi budgetnya berapa ya, bayangkan coba. Tapi gini Pak, gini, yang gue pertanyaan ini gini, gue nggak permasalahan dalam statement lu itu gitu. Itu kan menurut gue oknum yang tidak Ya bertanggung oknum, jawab. kita bicara semua oknum Cuma sih. kan dulu tadi membahas tentang masalah Sunan. Pada waktu itu dia mengorbankan hartanya, dia untuk syiar. Karena teknologi dulu belum canggih Pak. Sekarang nih teknologi udah canggih nih, lu harus adaptasi. Bagaimana syiarnya dengan caranya masing-masing nih. canggihan dulu pes. Lu bisa ceramah sini orang sana bisa tahu semua. Iya, dari mulut ke mulut kan. Enggak, maksud gue gini. poinnya ntar takutnya jadi Enggak, ini. Poinnya gini Coba maksud poinnya gua. dilurusin deh, poinnya dilurusin deh. Coba tolong dilurusin Nah, deh. sekarang kan kondisinya ceramah itu udah menjadi bagian bisnis gitu kan. Jadi bisnis. Udah jadi bisnis kan. Ya. Pertanyaannya Komersil. karena Komersil, benar. kalau udah ngomong konteks misalnya TV itu kan menghasilkan dari iklan segala macam, ada penontonnya, berarti ada bisnisnya. Nah ini si penceramah boleh nggak, karena sebenarnya kan dia mengambil sebagian nih, boleh nggak dia mengambil hak itu gitu, karena memang dia masuk ke area bisnis misalkan. Kalau boleh apa enggak sih menurut gua tergantung akad ya. Ya depends. Nah Akadnya kan deal ya, udah itu sah berarti kan. Karena itu Maksudnya secara moral aja ya gitu, moral. gitu. Karena gini, sekolah sama ilmu kan sebenarnya gratis harusnya. Paham nggak? Jadi Iya. semua Ilmu bukan punya kita soalnya. iya bukan punya kita. Jadi Rasulullah gitu nurunin, ya dia ceritain aja. Kayaknya bagusnya gini. Kalau sekarang kan semua jadi itu komersil. waktu itu Rasulullah nggak pakai kayaknya. Iya. Pasti. Karena Coba dulu belum ada Kayaknya currency. pasti deh gitu. Belum ada Jadi- currency. Jani begini ya. Oh, ini kayaknya lu mau ngomong sesuatu deh. Silakan. Iya enggak? Kirain udah mau ngomong gitu. Apa persamaannya kayak sama sekolah? Sebenarnya kan kayak ilmu itu ya. Nggak, yang pertanyaan gue Hak semua tadi orang. itu apakah karena kan dalam konteksnya jangan memperdagangkan ayat-ayat Allah kan, ayat-ayat Tuhan gitu kan. Nah kalau dalam konteks karena di sini ada dimensi bisnis, di sini ada dimensi siar misalnya. Tapi begitu digabung mau nggak mau memang harus ada tarif misalnya kan, karena tarif itu ya lu untung gede gitu, ya kan. Kalau yang ini lu tetap nggak ngambil apa namanya, bisa jadi ini kan buat maslahat juga misalnya gitu. Kita positif tingginya gitu. Dia oke nih, gua tarif gua segini karena dia punya jamaah yang banyak, terus dia ambil, dia bisa jadi buat pesantren gitu. Nah, bukan permainan ya. Pola seperti ini Sirkulasinya ya. apakah menurut analisa gembel kita ini, menurut perspektif Ngariung itu oke apa enggak sih? Oke, dan itu terjadi. Dan sedikit banyak informasinya mereka ketika mendapatkan itu, mereka akan sebarkan secara positif. Tapi yang menjadi masalah sekarang, gue punya harga nih. Lu manggil gue, ntar dulu. Lu ada sekian nggak? Kalau nggak ada, ya yang lain deh. Nah, Kalau itu gua yang jadi ambil yang masalah. lain. Itu masalahnya. Jadi mereka punya rate, mereka punya harga. Harusnya nggak pakai harga. Ya harusnya Punya yang rate, yang moralitas benar. ya. Seorang yang melakukan pekerjaan, seorang yang melakukan pekerjaan berbicara untuk sebuah kebaikan, pasti tidak bisa tidak Tuhan Yang Maha Esa itu pasti akan memberikan persiapan. Dalam arti kata, ada salam tempel, berapapun itu, ya itu bersyukur. Tapi sekarang salam tempel itu, jadi sorry nggak tarif. masuk, ini baru transfer bos, belum fee nih. Nah lu jadi fee jatuhnya.
Ini makanya itu kan ada standarisasi tuh sekarang. Apakah Iya, itu ada diboleh standarnya atau ada. enggak? Sepakat gak? Sepakat aja. Standarnya ada dan Gua itu nggak menyangkut sepakat. jam terbang. Nah makanya pertanyaan sepakat apa gini, di awal saya bilang, saya ngerasa apa namanya antara ceramah sama pertunjukan tuh sama. Karena sekarang ceramah tuh jadi profesi. Loh, tadi Anda bilang Nah ini ceramah belum sama belum pertunjukan selesai. sama. Iya, kan oh, iya. Tadi salaman sekarang berantem gimana? Nah, itu ngajak berantem. Ya kan dinamis ya. Fleksibel, Iya, fleksibel ya. Istilahnya ditarik ulur kalau Ya, di film cemen gitu. ditarik. Gua kalau dilepas. ngeri-ngeri tiba-tiba Oh, kaki iya. melayang gitu, gua Iya. ngeri. Enggak, ini gue jaga. Ego musuh. Iya makanya. Tapi dia Tiba-tiba kalau ada kaki gap, melayang, gua kalau ngeri. ada gap di orang, Aman. dia mikir, oh dia nggak salah nih. Enggak, apakah gini, apakah Jadi- ceramah ini kan ceramah kalau zaman sekarang itu kan ceramah masuk ke ranah bisnis, berarti ranah muamalah. Nah, ranah kita ngomonginnya udahlah ngomongin spesifik aja karena yang terjadi juga kalau gua ngomongin ceramah tentang dakwah lah, tentang dakwah keagamaan gitu. Agamaan ya. Itu masuk ke area bisnis dan di area bisnis itu ada muamalah gitu kan. Apakah itu boleh atau tidak, karena kan dalam konteks ceramah menyebar kebaikan dalam keagamaan dia tidak memasang tarif, tidak boleh menjual. Apakah itu termasuk menjual ayat-ayat Tuhan? Iya, makanya tadi saya bilang di awal kan Langsung jawabnya, pembukaan, apakah itu menjual ayat-ayat Tuhan apa enggak? ya itu relatif. Nah, Karena- jawabannya enggak jawab. Kalau menarik nanti dia dulu. Kalau Nanti menarik dulu. dia menjual. Jadi tadi dulu nih. Jadi gini, makanya saya bilang Hati-hati. Oh, iya. Hei, omongan lo hati-hati di iya depan. iya iya. Makanya gini saya bilang. Lu atur Di kata- awal ya kata-kata dia lu atur. lagi diatur nih, lagi Ah. mikir. Jadi pertama antara pertunjukan sama penceramah, saya bilang di awal sekarang tuh sama aja. Yang seharusnya yang ingin saya sampaikan, seharusnya dibedakan. Kalau pertunjukan apa sama dengan penceramah, berarti sama aja tuh penceramah itu profesi, bukan dari kesadaran sendiri untuk menyebarkan sebuah kebaikan, untuk mengajak kebaikan. Nah harusnya tuh dibedakan di situ. Kalau emang mau bertarif, emang mau ini menjadikan profesi yang yang membuahkan hasil materi, harusnya jangan sebutannya jangan jadi penceramah dong, jangan jadi dai, jadi stand up comedy. Jelas menghibur, bisa ada Iya, informatifnya, berarti menurut lu nggak ada boleh. jokesnya. Enggak, Iya maksudnya kan? menurut lu nggak boleh. Ya nggak boleh dong, Bahwa ceramah itu menjadi Nggak boleh. pertunjukan gitu. nggak boleh. Tapi- Tapi kalau dalam seni dalam berdakwah, Harus ada seni. dalam berdakwah itu harus dibumbui seni agar itu bisa tertarik. Nah harusnya tujuannya tuh awal tuh kenapa ada ceramah, ada tujuannya untuk menarik itu, dan kelewatannya adalah sekarang itu dijadikan ajang pertunjukan gitu loh, sehingga buka materinya, lawakannya dan lain sebagainya. Memang berdakwah itu harus sejuk gitu. Tapi bisa gak gua Jadi lu Ngadem berpikir, dong, bawa es jadi lu semua. berpikir bahwa itu dijadikan ajang pertunjukan. Sekarang gue melihatnya iya. Oke, tahan dulu. Tadi Anda sudah sebutkan itu di depan. Tunggu. Berantem. Dari Mang Ed belum ada Oh, karena dia ini dari udah, tadi. udah selesai Glisa, gambar. glisa. Biasanya ada fase 1 dia ini. Bor, sorry, aneh yang menong nih. Aneh menong nih. Ini. Enggak ada kelihatan. Kayak gelap. Terima kasih. Oh iya. Gue tadi mulai dengan coklat ya. Oh, sini Pak. Maaf, Gua udah. pikir- Enggak, gua pegang sini. gua- Enggak ke sana yang perlu. Ini Gue nggak mau perlu. mulai dengan coklat, Nah. ya kan. Ini Pak. Bantu, Ben, bantu, Ben. Siap. Di bawah aja di bawah. Begini ya. Gue mau mulai dengan coklat nih tadi, ya kan. Ceramah versus pertunjukan. Ceramah itu adalah laku subjektivisme yang dilakukan oleh seseorang untuk bertemu kepada objek yang memiliki predikat-predikat, ya kan, yang memiliki predikat-predikat, ya. Subjek, Muka gua ketutup. sub, Orang nggak lihat. bentar, sambil ngelihat gini, ini. Subjektivisme itu melahirkan laku baru yang bernama pertunjukan, performatif. Jadi pertunjukan itu hasil dari subjektivisme si subjek penceramah. Oke. Lepas dari kaitan nanti, saya nggak melihat ini soal perkara-perkara keagamaan ya, religi. Tapi saya melihat ini perkara-perkara bagaimana tubuh
mengeluarkan narasi-narasi yang diolah melalui mulut. Wah, banyak ini terjadi dari zaman filsafat Yunani ya kan. Tepatnya tahun berapa, bro? Hah? Susah. Tepatnya. Ya kalau sebelum Wali Songo juga 15-an, saudagar-saudagar juga udah seperti itu. Sekitar 14-an, 13-an Madagaskar ya. ya. 14 Wali Songo. Bagaimana dia memiarkan, Berarti dia PR. 1399. Bagaimana dia memiarkan produk, ya kan? Memiarkan diri. Nama saya Okat. Saya dari Madagaskar. Saya baru mendarat di Batavia, gitu kan. Kayak gitu tuh. Ya. Itu performatif tuh, pertunjukan tuh. Pintituan Ya, saya. itu pertunjukan. Jadi nggak bisa lari jauh antara pertunjukan dengan ceramah, antara subjektivisme dengan performatif gitu. Ya. Walaupun saya reka-reka ya, saya reka-reka secara imaji visual. Hari ini mungkin butuh mic, cabling untuk menyampaikan narasi-narasi kepada objek, ya kan, kepada publik, kepada ruang, ya kan. Dia sendirian, ya hemmingnya kemana-mana nih noise-nya nih, noise-nya kemana-mana, noise-nya tangkapan-tangkapan Google nanti kalau kita lihat, ya kan. Oh, itu penyampaian yang disampaikan oleh ceramah umumnya si Ano, itu perkataannya si Ano, itu teorinya si Ano, ya kan. Itu wacananya si Ano sudah bergulir gitu loh. Ya. Nah, gue sih ngelihat perkara ini, tarik dulu deh, kita mundur ke belakang, jangan melihat soal ceramah dari sisi keagamaan, karena ceramah sudah menjadi identitas siapapun hari ini. Ceramah, gue menceramahin hari ini soal produk gue, jenama gue, brand gue, ya kan. Orang bisa melihat dengan pertunjukannya, pertunjukan dia menerangkan, namanya ilmu PR, ada di London School sekolahnya, ya kan, ada di S2, S3 penciptaan gitu loh, seperti itu. Ya ini sih tanggapan gue sih, dan itu bermula juga dari vokal, A, I, U, E, O, dan nggak ada yang disampaikan kalau dia nggak memiliki vokal. Ceramah tidak akan terjadi, narasi tidak akan terjadi kalau tidak ada vokal. Jadi kesimpulan saya hari ini, ya, ceramah dan pertunjukan adalah subjektivisme yang performatif, yang setiap saat dia akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan. Berevolusi berarti. Hah? Berevolusi. Iya, berevolusi, Dari zaman. iya. Berevolusi. Gitu, karena kita ngomongin ceramah, ya kan. Menyesuaikan Gitu. kan. Kecuali kalau kita ngomongin dakwah, ya kan. Nah. Kalau kita ngomongin dakwah, kita sudah punya periode tuh. Ya, periode di narasi-narasi Haikal, Husain Haikal, sejarah Nabi, ya kan. Di narasi-narasi Immanuel Kant, sejarah Tuhan. Barangkali itu bisa bertemu, ya kan, gitu. Terima kasih. Iya, tapi maksudnya konteksnya sekarang kan cenderung ceramah itu diidentikan dengan acara-acara keagamaan gitu kan. Ya, Kalau boleh. sekarang nih. Boleh. Ini juga ada. Boleh. Hah? Boleh. Kalau di Ya, flyer maksudnya kan Akados ada, cuman yang populer kalau di dalam keagamaan itu apakah diperbolehkan gitu mereka, karena kan kalau ngomongin pertunjukan juga memang si dai penceramah itu kan juga bisa diajarkan atau dilatih untuk gimana lu bisa dalam penyampaiannya itu menarik gitu. Iya. Pasti kan Ada supaya seni pertunjukan ada dengan- seni dengan ceramahnya. seni Makanya- berbicara gitu kan. Kalau Cak Nun ngebelah itu dengan nama Ma'iyah, membersamai. Ma'iyah itu artinya bersama. Bersama, ya. With, ya kan. bukan Together. tablik akbar ya. Iya. Kalau iya gitu. Berangkatnya emang udah beda, Bang ya. Hah? Orang yang berceramah dengan menggunakan seni pertunjukan beda dengan orang yang membuat pertunjukan di isi ceramah. Iya. Beda kan? Nah, cuman masalahnya ada irisan. Orang bilang ini semua mau ceramah, tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah manajemen pertunjukan. Sehingga minta dibayar atau dia pengen jadi selebritas, ya kan? Pengen terkenal dari situ. Ya itu narasi-narasi terbangun.
setelah berikutnya dia melakukan Subjektif. iya iya Iya, Gitu, ya kan banget nggak bisa gitu. digeneralisir juga. Pasti bicara ini kan ada oknum-oknum. Ya memang kita juga di masyarakat juga kerasanya kan akhirnya terbentuknya seperti itu gitu. Bahkan Jadinya, kita sendiri juga jangan-jangan juga pernah terjerembab pada masalah itu. oh iya Ketika pernah, kita- saya juga termasuk yang pernah. Iya, kita pengen melakukan menyebarkan kebaikan, tapi kita juga pengen dikenal. Nah, Dan itu juga kalau kembali lagi subjektivitasnya, berarti kan kita kan harus paham gitu. Ketika memang dia memposisikan dia sebagai penceramah yang tujuan dipanggil untuk dakwah misalkan, menjelaskan tentang sirah Nabi misalkan gitu. Berarti kan dia harus paham dulu. Iya. Artinya dia bicara dalam kapasitas apa gitu. Misalnya ketika dia jadi penceramah menyebarkan kebaikan, seharusnya tanpa dibayar pun dia harusnya senang gitu. Tapi kan yang jadi masalah ketika dia menyebarkan kebaikan yang Rasulullah juga nggak bertahrif dulu, sekarang Tapi gini, akhirnya Kak, dia Kak, tidak merasa nyaman tapi ketika nggak tidak juga, Kak. dibayar. Ketika itu udah jadi profesi, Makanya saya bilang Predikat. tadi profesi. karena dia akan bertemu dengan objek-objek badan pribadi-pribadi yang berkumpul. Iya, makanya Om Ed- makanya ada tarif. Iya, makanya saya bilang Boleh seharusnya dong, ya kan? di awal kan saya bilang seharusnya pertunjukan sama penceramah melihatnya sekarang itu bisa sama gitu. Tapi seharusnya dibedakan gitu. Kata kunci saya itu seharusnya dibedakan. Karena kalau pertunjukan yang terikat sama materialistis, menghibur dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah sebuah profesi, berarti ceramah juga jadi profesi. Harusnya jangan seperti itu gitu. Kalau ke penceramah yang ada intinya adalah untuk menebar kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Kalau mau jadi profesi jangan jadi penceramah, jadi stand up comedy udah jelas gitu loh, ada marketnya gitu. Tapi Dia belum ada juga menyampaikan Belum informatif. tentu laku loh. Iya, artinya Laku apanya? Yang make, yang manggil. iya makanya sekarang itu harusnya kita tahu porsi gitu. Ketika memang dipanggil dalam ranah apa, disuruh menjelaskan apa, dia harusnya paham. Sekarang makanya kan kemarin juga sempat viral kan, yang ada ketum parpol turun gara-gara amplop itu juga kan. Karena budaya budaya amplop. Inisialnya apa? Enggak, parpolnya apa? Suarso Monarka udah nggak apa-apa Boleh, ngomong aja. pendapat boleh, Bang. Artinya karena di masyarakat saya melihat komentar-komentarnya ya, ada netizen yang mendukung. Seharusnya bayangin di masyarakat juga terjadi diskusi, nggak sopan dong ngomong kayak gitu dong, masa kiai disambut dengan amplop, nggak boleh dong. Kenyataannya dalam netizen nih, bukan kata saya, netizen bilang lah emang begitu, lah ini untuk keberkahan, lah yang kasih berkah siapa? Iya kan? Akhirnya kan kita terjebak di situ. Andaikan saja kalau memang mau jadi profesi, jangan pakai label agama dong kalau mau gentle. Jadi pelawak ke, jadi motivator ke, jadi stand up comedy. Sekarang stand up comedy juga mencerahkan juga banyak, informatif juga banyak. Berarti cuma labelnya doang lu sebagai motivator tapi bukan Iya, karena sayang sekarang. konteks keagamaan jangan menyebutnya dirinya dai mesti gitu kan. Apalagi, Dia Pak, motivator gitu kan. motivator Pak aja. dai menyampaikan dalil itu sesuai dengan jokesnya dia gitu, tanpa dia juga menelaah. Ini oknum ya, kita lagi bicara tentang oknum, nggak semuanya. Misalnya siapa? Sampai dia juga Enggak, dia juga namanya. dia juga bukan ahli tafsir gitu, dia nggak paham menjelaskan itu gitu kan. Doger Al-Banjari. Walaupun lah sampaikanlah walau satu ayat, tapi kan konteksnya beda. Ketika kita ketemu sama teman dia salah, oh kasih tahu, saya dapat info menurut kiai yang benar tuh seperti ini, itu kan bisa. Berarti- Tapi kalau udah ranahnya dipanggil ceramah menjelaskan tentang ayat, Berarti motivator dong. ya saya Apapun nggak itu tahu deh kalau misalkan apapun Iya. itu gitu. Ya, Maksudnya maksudnya cocok ya, lebih cocoknya gitu maksudnya. saya sih lebih contoh kayak stand up komedi aja. Jelas ya. Tapi kan dia melontarkan suatu ayat-ayat. Tapi tren Ya, dai maksud- itu tahun berapa ya? Setelah itu almarhum ya? Tren dai ya Zainuddin MZ ya? Dai ya, tahun Zainuddin PK MZ mau enggak, Bang. Partai Bukan. Keadilan. Yang ini yang Nih, yang MZ mulai MZ masih mau balik. mau balik ya. Mau balik. Ki Zainuddin Masih MZ. mau balik. Masih Mungkin mau bukan, karena dai semua kan sejuta kembali umat ke kan? ininya. Dai itu muncul
setelah PK muncul Partai Keadilan, bukan PKS ya, PK muncul gitu. Partai-partai Ya bayangin ya, kita bandingkan Sebelumnya lah. Artinya disebut apa? kita Sebelum mau balik. Enggak, zaman dulunya lagi. Sebelum Mualim. Mualim. ya guru aja. Mualim lebih Sebelum keren. mualimnya itu berarti kan ada akarnya tuh, Bor. Soalnya itu biasa di kapal, Bor. Iya, itu Ya mualim sebelumnya 1, mualim Nabi 2. Muhammad bro. Mualim. Sebelum-sebelumnya Nabi Baru Muhammad mualim udah. ya. Muhammad, Nabi Mualim Muhammad. 1, mualim 2. Udah beres. Nah sebelumnya lagi ini, Itu ya Sohi udah. Isa. Imam Ali Sebelumnya atau lagi. Muhammad. jadi Enggak, gitu soalnya kan sih. kalau kembali ke ini, kalau misalnya dalam konteksnya keagamaan kan ada suatu dalil yang segala sesuatu itu kan tergantung niatnya, dan kita nggak pernah tahu niatnya dia seperti apa. Kalau dia misalnya memasang tarif itu bisa dengan, karena memang ada agak ambigunya. Gue ngelihatnya gini, ini ranah bisnis yang miliaran gitu kan, dia manggil si A ya, terlepas dari dai baru apa lama segala macam. Kalau dia tidak membangun tarif, dia akan dimanfaatkan sama orang ini, orang ini. Jadi dia misalnya. butuh barrier. Ya. Ya dia harus membatasi karena ini umat nih gitu misalnya. Karena lu memanfaatkan bisa jadi gitu kan. Misalnya lu memanfaatkan orang yang sekian ratus ribu orang, tapi lu mengambil keuntungan sendiri. Nah, itu maksudnya kan boleh nggak itu? Kalau niatnya sebenarnya untuk itu Kebaikan. dan akhirnya itu disebar lagi, sebenarnya menurut gue aja jadi Ya makanya balik jadi lagi bisnis ke dagang, jadi dagang. Balik lagi ke akad Iya akan. sendiri. Kalau kita melihat soal niat, maka kita pun nggak bisa berprasangka buruk karena kita nggak bisa tahu niat Betul orang. betul. Kan gitu. Niat berarti. Apakah ketika dia dibayar niatnya jelek, belum tentu. Iya. Kan gitu. Heeh. Kita nggak bisa berprasangka. Cuman yang kita bisa lihat adalah treatment yang dilakukan itu apakah menghasilkan apa yang disampaikan itu ada hasilnya gitu. Minimalnya orang bisa membawa apa namanya hikmah, Pencerahan, dari- ya. membawa hikmah dari mendengarkan ceramahnya, atau hanya ingat-ingat seneng aja. Iya. Oh Yes. ini terkenal. Tapi Sama kadang ya. suka jadi ada persepsi sih. Sama kan persepsi pernah aneh ini kata pernah sini dibahas kan? gitu-gitu ya. Ini pernah dibahas gitu dengan ada Di mana? Di mana? misalkan ada Harus waktu itu infotainment. Kapan? Ya. Inisialnya apa? Nah jadi pernah Cuman di ditanyain. Ngariung doang lagi bahas gini. Jadi ditanya kan bahwa katanya lu kalau setiap mau dakwah lu di price segini gitu, harganya segini. Terus dia balikin, ya masuk akal sih menurut gua. Lah kalau buat di stasiun TV yang dia buat bisnis, kan dia nggak tahu dia bayar gua buat apa, yang dibilang tadi Wan Riki gitu. Ngomong ya, mungkin buat di yayasan gua yang untuk orang makin banyak nih. Terus di dalam situ emang ada production, budget. Ya, Ya. justru itu makanya kan jadi Iya, komersil ada itu ranah kan. bisnis. Ranah bisnis. Tapi akhirnya menjadi secara moral menjadi belok adalah ketika itu tadi, ketika udah tampil di TV misalnya jadi terkenal, sehingga menjadi punya batas terhadap orang. Misalnya mau ceramah di sini, ya enggak, gua kan udah pernah tampil di TV sekian, Yes. gitu. Itu kan menjadi beda tuh. Nah, ini pertanyaan baru nih. Menyangkut statement dari Doger. Lo udah pernah masuk TV belum? Terubus. Belum Kalau pernah. gua sih belum ya. Belum. Susah men, nggak muat. Ada gede TV-nya gede. Nggak muat juga. 3 kali Nggak 6, muat 3 kali juga. 6. Jadi begini ya. Nomenave tentang ini itu berhubungan nggak dengan media? Ini gue pengen lo yang jawab. Maksudnya media, ya ada kebutuhan media lah untuk rating, untuk Berarti dia punya kepentingan nih si yang satu ini nih. Toko-toko. ya Bisa ada lah. memanfaatkan Itu orang terjadi ini. sebelum ada media udah terjadi. Ya itu media. Iya, Itu media, maksudnya bukan TV. Subjektivisme juga yang media. hadir di Iya. ruang performatif itu media. Ini juga media. Di mana ada ruang itu ya media. Media itu boleh nggak bisa dilepas karena apapun bentuknya itu media. Media. Cuman bedanya jadi komersil banget apa Tapi, emang ya. cuman ini aja. Cakep nih. Cakep. Postmodernisme melahirkan itu emang. Iya. Ya. Itu kan gue bilang shifting semuanya. Tradisi zaman itu Tradisi. dulu kita Iya. zaman sekolah pakai tas koper, ada cawu, Iya, iya. catur bulan. Paling mualim di masjid aja. Ekolog sama Kita presiden hari ya. ini Ekolog sama presiden. Iya. Ustadz Okat mualim Okat mau ngomong di acara pendurian warga yang baru bangun rumah. Gitu ya kan. Belum booming tuh. Tapi mungkin dulu ada ini kan, nih pisang buat Iya, pulang. pisang, Kasih bawa buah, ikan duit kan bawa gitu. kopi. Iya, Sebenarnya sudah terjadi kan? Nah, ya poinnya sekarang Dari dulu sudah terjadi. Berkat dulu. Kalau lebih Berkat, kerucutnya besek. adalah Iya, Besek. besek. Beda dengan fee kan? Iya, beda. Nah, masa itu dia manggil kerucutnya. dandutan jutaan, manggil kiai besek doang.
Ya kan balik lagi jadi ke situ. Makanya jadi Nah, FOP. makanya kalau udah masuk ke bisnis boleh nggak penceramah yang Untung nggak diserang Om Dog ya. spesifik Sah-sah, dulu, sah-sah spesifik. aja ya. Oke nggak sih itu? Gitu. Oh, Tapi iya. kita ngomongin secara dalil. Sah-sah Gitu. aja. Sah aja sebenarnya, cuma Sah. kan ini bicara moral dan bicara kalau itu masalah spiritual lagi ya ujung-ujungnya. Apakah spiritual dia menolak Niat ya. soal itu? Makanya Dalam sih hati kecilnya kan ketahuan. makanya si Nggak, Mbak tapi- Nun kan memilih untuk Soalnya tidak ke kalau- media. Jadi, Ya. ya. Enggak, kalau gua di satu sisi ngelihatnya gini. Saat berceramah itu kan ada layer. Kalau gua ngelihatnya. Jadi saat dia tidak tahu layer, kalau dia layernya masih layer A yang layer umum, ya oke. Gitu. Tapi tidak semua si pendengar itu juga siap dengan layer-layer itu. Gitu. Dengan dia mungkin ngomongin suatu dalil kan makanya sekarang sering terjadi bahwa banyak orang tidak menerima dalil itu karena dia sebenarnya bukannya ya dia nggak tahu gitu. Bukannya dia nggak percaya tapi dia emang nggak paham akhirnya dia memberontak atau menyangkal itu gitu. Maksudnya kalau di ranah umum kan itu ada layer-layer gitu. Ada orang tingkat pengetahuan keilmuannya itu beda-beda gitu. Nah kalau digeneralisasi jangan bermain di ranah yang lebih dalam gitu. Justru ya ranahnya ranah umum aja gitu. Dasar-dasar. Sekarang kan aja. akhirnya yang menjadi pertengkaran itu misalnya penceramah ini ya sorry betul saya misalnya Sokat bilang ini penceramah ini nggak tahu ilmunya gitu tapi di Nggak satu semuanya sisi, sedalam dia. nah nggak semuanya sedalam dia gitu Iya. nggak ranah-ranahnya itu maksudnya kalau gua ngelihat kalau ranah dasar ya yang di TV itu juga bukan ranah-ranah yang sifatnya mendalam gitu sifatnya yang syariat yang kehidupan sehari-hari yang kulit-kulit aja cuman ya bahayanya buat si penceramah kalau dia udah bermain di area yang layernya tidak semua orang paham gitu itu yang akhirnya menjadi percekcokan keributan Iya, akhirnya artinya- menjadi wah ceramah gini-gini dijelek-jelekan gitu. Iya, artinya kan kita berbicara kalau udah apalagi ranahnya agama ya. Sekulit apapun, sedasar apapun kita menyampaikan ilmu, harus tahu gitu. Harus paham dulu tentang apa yang ingin kita sampaikan. Kalau bahkan kalau menurut gua bukan cuma sekedar paham, kita udah menjalankan. Nah, harusnya kan seperti itu. Kalau Itu kan yang konteks diharapkan. agama ya. Iya kan? Konteks Nah, agama makanya- justru lu berani ngomong lu harus praktekin. Ya, Sebenarnya artinya Tapi itu konteks iya konteks Konteks akademik. layer yang lebih dalam soalnya. Tapi kan ada juga yang makom yang ceramah, lebih dalam itu. Ya dulu apa makanya mendakwah Sohibul Hikayat apa nyari yang nasabah pernah jamaah dialami apa yang sama pernah dia. Alami, iya. Tapi kan juga disebarkan Bener bukan nggak? ke umum Bener kan. nggak? Bukan ke ranah umum. Bener nggak? Benar, jadi ada banyak juga ini Apa istilahnya- mendakwah cari nasabah jamaah maksudnya. Betul, benar, ya. itu sering terjadi di kota-kota besar memang ya. Cari jamaah ya. Nasabah jamaah. jamaah terus buat bisnis baru. Untuk bernasabah. bahkan ya. Gua nextnya nasabah versus Iya. jamaah. Nah, itu berarti ada transaksi. Harusnya itu tadi. Data berarti ada Tapi gua mau transaksional ya. analogi Yoi. itu kalau Iya. tentang mengenai masalah Ya, apa transaksional bedanya kayak mendapatkan bank riba gitu doang. eh, Ada bank jamaah syariah. itu kan. Jamaahnya menjadi nasabah. Iya, dan nasabah Dan terus buat syariah lagi. Itu bisnis. masuk nggak dalam konteks Syariah bahwa lagi. Payment gateway. Habis itu Itu sekarang memperdagangkan dibubarin. ayat. Kan gitu. Oh, enggak lulus aja kan. Udah dibubarin hari ini. Jadinya boleh apa tidak? Nah, makanya Iya, nah, nggak boleh. itu kan Makanya oknum, penceramah oknum. keagamaan ini sebenarnya kalau dia Landasannya masang emang. tarif, Iya, tadi Oh, gua udah mau nggak analogi boleh itu apa gitu ya. bedanya? kayak Ponzi bank, itu. ya. Jadi Iya nanti nggak? Ustadz Ponzi itu namanya. enggak kan itu masuk dalam kalau kata makanya kan akhirnya kalau kata merusak saya tuh ini kan lu- tatanan maksud saya. Iya, maksudnya ini kan masuk ke ranah janganlah kamu memperdagangkan ayat demi sebuah keuntunganmu. Walatastaru bi ayatillah Dengan harga samanan kolila. Nah, Jangan jual dengan- ayat-ayatku dengan harga yang Harga murah. yang murah. banget. Iya, masa nggak yakin Nah itu sama kan, Allah? nah itu dia, itu Kalau bahayanya. lukisan kan. boleh dimurahin, kalau ayat jangan dimurahin. Murah itu dalam konteks ya itu tadi dengan dibayar tuh menjadi murah jatuhnya. Padahal Iya. nilainya nggak terhingga kan gitu. Nah, makanya gini Om, Nah, makanya boleh nggak dia mengharapkan? nah, Kan boleh dia mengambil sebagian. Boleh. Kalau mualim zaman dulu dia harus paham hadis yang 40 tuh. arba'in. Arba'in. Hadis arba'in Syarat-syarat. yang 40 awalnya inamal amal biniat, Bro. Iya, balik lagi akan ke Iya, situ iya, soalnya. iya. Nah, tapi kalau sekarang kan kagak, Bro, ya kan? Currency soalnya sekarang. Iya. Kalau mau hadis arba'in, ya kan? Ujung-ujungnya currency. Kalau dulu mesti bisa makan pakai besek. Atau Enggak. Pakai beseknya. atau Kirain ransum, beseknya dimakan. atau ransum lah gitu ya. Kalau sekarang Dalamnya kan ada, currency. tetap dalamnya ada. Setelah ada currency 1900 itu. Nah, karena adanya jadi bisnis sehingga orang juga gitu menjadi penceramah atau motivator atau apapun itu
itu menjadi Iya. apa yang dia kabarkan itu yang belum dia lakukan, sehingga Entertain. nanti nggak ada apa-apa. Ya. Kosong. Hasilnya, gitu kan. Nggak ada result lah. Kalau dia menceritakan yang dia udah lakukan, bukan menceritakan yang dia lakukan, menceritakan yang lakukannya, tapi mengabarkan kebaikan ini atas yang udah pernah dia lakukan, pasti beda. Karena rasa yang diterima oleh si audiens itu pasti beda. Beda. Ya kan? Nah, beda kalau misalnya kita karena bisnis, gue mau ceramah ini, gue cari nih literaturnya segala macam. Itu kan menjadi sesuatu yang apa istilahnya bukan kita, gitu kan. Walaupun sumber keilmuannya tetap ada sumber-sumber yang tepat. Nah, Ini belum jadi ngomong dari tadi nih. Lu Iya. datang Baca puisi aja. ngomong. nah jadi kalau Baca puisi dulu. Nah, ini puisi dulu deh, puisi dulu. Puisi dulu ya. Ini sekarang. Karena dia udah menulis puisi udah jadi buku ya. Jadi buku loh. Nah, satu aja. Ayo. Ayo Nan. Nan, Nan. Nan, satu aja. Nan. Kelihatan dari mata lu pengen, udah yuk. ahli melihat mata ya. Nah makanya gini Om, yang bahaya di masyarakat ketika budaya ini sudah menjadi pembenaran terkait masalah ceramah itu adalah sebuah pertunjukan. Artinya jadi nanti orang berlomba-lomba apalagi dengan iming-iming tarif yang besar sehingga dia beragama pun dengan hafalan bukan dengan ini dan merusak. Ini udah ada job disnya sebenarnya. Yang kayak gini-gini gaweane MUI, Dewan Masjid. Harusnya. Untuk kajian kembali. Kalau di Muhammadiyah tuh ada majelis tarjih. Iya ada Di tarjih. tiap muktamar ini dibahas. Ini perkara-perkara ini. Ya. Nah, sehingga keluarlah fikih baru, ijtihad baru ya kan. Undang-undang. Udah majelis ulama. Ya majelis tarjih. Namanya kaitannya tadi kan pernah cerita soal ada lomba dai ya. Apakah itu membangun sesuatu yang baik atau sesuatu yang bisa mengarah pada itu tadi? Gitu. Lomba dai itu kayaknya sih mengarah pada bisnis akhirnya ujung-ujungnya. Iya. Bahkan anak wad. Aduh jangan deh, nggak enak. Sebut inisial aja. Seorang akademisi, doktor di Universitas Islam, anaknya ikut itu. Namanya? Ya jangan. Harusnya kalau menurut saya ya. aja. Iya. Kalau itu capaiannya apa? Untuk melatih gitu, untuk bicara untuk atau untuk menjadikan dia profesi tenar terus akhirnya itu nanti aja ada tarifnya. Karena itu jadi bias harusnya ya kalau ternyata di sinkron ini yang peduli sama ranah itu ternyata. Sorry. Lu tulus gak ngomong ini? Wah tulus banget. Pendi, tolong kopi 2, Pe. Intermezzonya kopi dulu. Espresso pakai K. Tapi bahaya, menurut saya itu bahaya kalau udah jadi endingnya, kalau udah jadi ceramah dalam konteks ini keagamaan menjadi pertunjukan, menurut saya itu bahaya. Karena ayat yang disampaikan masyarakat pun itu menjadi pembenaran dan akhirnya ketika dia sudah banyak jamaah disangka dia itu ahli nasabah gitu. Dan jamaah ya, ketika dia sudah dapat nasabah dia dimintain fatwa, wah hancur negara. Oh, Dimintain fatwa makanya. pernah manggil, Dimintain fatwa, itu yang dari gua pernah manggil dik doang ya. Pernah manggil dik doang di hajatan sampah. Datang dia. Terus pihak birokrat yang hadir pakaian dinas nanya itu tarifnya berapa. Ngomong dia langsung di panggung gitu. Terus terang aja saya datang kemari tidak karena uang ya kan, tapi karena cinta kepada keberkahan sampah ini. Jadi yang berpikir tentang uang pulang semua. Ya pastinya begitu. Ya akhirnya maksudnya gini, akhirnya itu menjadi stereotip. Ya. Jadi dianggapnya semua orang yang datang ya harus ada tarifnya. Birokrat ini ngomong. Bahayanya kan di situ. Birokratnya ngomong samping gua kedengeran dik doang kali ya. Berapa yang undang dia, bro. Kelar hari itu tuh. Tapi kan Nah, tapi kan 1001. maksudnya gimana kita cara Nah, tapi hati-hati Gini, juga ya, makanya kan hati-hati maksudnya juga. menyikapi bahwa di sini ada bisnis besar. Di Iya. satu sisi siapapun itu mau dari TV, mau dari Ada bisnis masyarakat besar, ada bisnis besar, tapi ada bisnis besar harusnya ya mbok yo regulasi Ngerti, gitu. diatur sama MUI. Tapi Ya, kan MUI seragam pernah mau bapak. ada sertifikasi dai. Iya. makanya gue bilang diatur. kalau ini Jadi cara dukung syariah. nggak, Bang? Tapi Jadi kan sharing. kayak Oke kemarin loh, Gus Dur lu kata- ngundang kata gua Gus Dur 30-70 gitu, ya. tentang Kementerian Penceramah Agama. 30%. Jadi Garong fair. semua. Tapi maksud saya gini, Kementerian Agama kan ada Jual tiket.
Yang dihasilkan penyiaran penerangan ya. Ya itu cara dari yang undang. Bodo amat. Iya. ya. Tapi Berarti susah. akad yang di sini aja. Nah makanya gini Iya, kalau menurut saya, tapi makanya kita ada nggak boleh diganti. menyalahkan juga ketika ada nasabah, ya, takut kalau jamaah agak sensitif ya, nasabah yang memberikan sahabat gitu ya. itu semua dianggap nasabah. Ini lebih parah lu. Nasabah yang memberikan Yang memberikan uangnya ke uang PayPal itu. Nabasa. ke uang, memberikan uang, itu jangan disalahkan karena apa namanya rasa terima kasih telah diberikan, itu juga nggak boleh disalahkan. Kita ini coba menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang si stand up comedy itu ya harusnya dia juga paham dong. Artinya dia juga harus paham kalau ini ranah dia itu adalah mengajak kebaikan. Ya tohnya jangan membusungkan dada untuk bertarif dan lain sebagainya. Itu kan yang diharapkan. Jadi pada porsinya kita juga nggak boleh menyalahkan masyarakat untuk menghargai ulamanya, untuk apa namanya memberikan kafalah kepada. Sampai bikin fotonya dia dijadiin kaos dijual gitu kan. Ya pokoknya intinya mungkin kalau Itu kecintaan itu mungkin. mungkin kalau Tapi dijual. Itu kan berarti menokohkan kan gitu. enggak, mungkin dai itu harusnya jangan jadi entertainer, udah gitu aja. Itu official Enggak, merchandise. Iya, iya, dai. Official Entertainer is merchandise. entertainer gitu. Enggak, dai boleh dia Treatmentnya menjadi entertainment. treatmentnya entertain Boleh. boleh karena dia harus bisa menarik orang No, bisa I mean mendengarkan itu apa Profesi ya. Jadi, apa tadi? Komersial, penghibur. komersial entertainer. Nah itu dia makanya Komersialis. sebenarnya ini kan masih ranah yang harusnya kata orang Commercialism. MUI dan para Kalau bahasa ahli-ahli alim ulama yang membahas ini gitu. Maksudnya pertanyaannya ini ada bisnis besar, dia sebagai si penceramah ini boleh nggak dia pakai pasang tarif? Telat. Ya makanya kalau udah ada nasabah kan kita harus mikirkan program apa lagi yang harus bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Yang terjadi saat ini Bukan begini nih. nambah siar ya. Yang terjadi saat ini begini. Dia ada, tadinya lugu. Nah, ini yang mulai bermain. Apa manajemen atau Manajemen atau apa? Ya manajemen, ya macam-macam semua, ya media ini bermain. Wah, fulus Iya, nih. iya. Gua coba, manusia tetap manusia. The point is, ya kan ya? Tetap manusia. Set. Boleh dah. Turun temurun menjadi habit, menjadi culture, menjadi budaya, menjadi keenakan, menjadi keasikan. Tapi gua pikir ya itu ada di agama kita aja ya. Iya. Sama di Yang lain juga No, dipakai. Nah. sorry, ini kalau kita berbicara tadi, teman-teman berbicara tentang dai, tentang muslim yang dikatakannya. Nah, gue Nasrani nih, gue Kristen. ada juga kan Terjadi. terjadi. jadi juga gitu ya. Kalau gue Makanya di sebut keagamaan pun, semua ya, terjadi deh. ya, kalau gue sebut pun dari sisi Kristen, Namanya siapa? gue saat ini. Nih, ada satu nih, Kalau nggak bisa inisial lengkap deh. seorang pendeta, ya, bermain-main, Heeh. ya, dia bermain-main yang lucu. Iya. Karena gue Kristen dan dia pendeta, gue sekak sosmednya. Iya. Nggak lama keluar sesuatu bahwa Masuk gua- kuda. bahwa Ini gue sekak. begini loh, bahwa gue begini loh, bahwa gue begini, ya. Dan orang ini pun terkenal dengan ya itu istilah yang berkembang di luaran, Komersialis. commercialism. Asik. Jadi belakangnya itu SM, udah. commercialism. Kalau udah Zem berarti udah ada nasabahnya ya. Zem bukan jam. Oh, Zem. Zem. Oke. Sudah ada udah ada nasabahnya berarti ya. Yes, jadi Oh, kalau artinya kalau di mereka ini apa lebih Lebih kuat. Oh, buat fanatik, ya. lebih kuat. Waktunya lebih banyak lebih apa ya? karena Kalau minority. gue pikir terjadi hal yang sama sih. Coba umatnya kan lebih kalau ke pendeta lebih ini kan. Karena gini, nah ini yang mau gue bahas juga. Asik. Seorang pendeta itu ternyata lebih pandai bersilat lidah daripada seorang pembawa acara. Ketika hal itu terjadi, gue serang dia bersilat lidah tuh di beberapa statement yang baru, gue serang lagi. Gue keluarin di sosmed gue. Seorang pendeta ternyata lebih pintar bersilat lidah daripada saya yang berprofesi sebagai seorang pembawa acara. Sebagai pembuat silat. Berarti lo kalau pengen pinter translate jadi pendeta. Gue pengen karena itu berduit. Asik. Dan gue bisa bersilat lidah. Serius, nggak munafik. Tapi di sini nggak nyaman. The point is, Ya makanya idealisme tuh harus nggak boleh. Makanya bicara idealism. Nah. Idealism. makanya Semua perkataan yang harus ada zemnya. Ya, sayur azem. Oke, Sayur azem. Oke. Makanya nih ya tentang idealisme. Lukism. Saya tuh belum lama ini Lukism. Sorry. Lukism. Apa? Lukism. Yes. Yes. Lukism.
saya ini belum lama ini bicara tentang konteks idealisme, apalagi tentang dakwah gitu. Saya tuh di Japri sama teman. Sorry, Japri apa nih? Nama Eh, Japrism. Japrism. Iya, baru Di ngerti Japrism nih. Ya, oke. sama teman, lowongan untuk mengajar ngaji untuk mualaf tarif 80.000 per jam. Am. Saya ngerasa terhina banget. Ambil. Harusnya Ambil. Harusnya Target Kok dia sedikit cepet, banget Le. sih? Nawar 8 target dia cepet. masa sedikit banget sih Iya, benar. agama. Ngerasa terhina saya. Kalau memang itu ada, Karena apalagi budgetnya itu adalah kecil. seorang mualaf ya. Karena Itu budgetnya nggak saya kecil. bales. Sorry. Dan saya nyampein langsung ke orang itu. Saya ngerasa terhina kalau di WhatsApp kayak gini. Sorry, Ini bahasa ngaji. Itu kalau emang dia mau nyari kebenaran tentang Islam, apalagi masih belajar. Ya ampun, sedih banget sih, harus itu bukannya kita tanggung jawab kita. Sorry, itu untuk kekecilan menuntun atau itu. apa? Kurang atau Tadinya saya bilang, ya kok kecil banget ini. Oke, gue setuju. Perlu manajer. Karena menjual agama terlalu kecil. Ya ampun, bahkan lebih dari itu pun saya bilang kecil. Karena saya ngerasa terhinanya apa? Ya ampun, apalagi ini, maaf ya, seorang mualaf yang harusnya kita bertanggung jawab untuk membimbingnya gitu ya. Ini dicari. Udah gitu nanti ada jokinya juga kan. Ada manajemennya, nanti potongan juga lagi kan. Kan kurang ajar. Nah, ada kayak satu gitu. yang mau gue lurusin gini mungkin ya. Ini baru terlintas aja. Mungkin dia akan ada fee, ya. Mungkin juga tidak. Tetapi di dalam kepanitiaan itu akan sibuk sendiri. Let's say 100.000 nih dananya untuk pembicara. Kurang bos. Lu tahu dia tenarnya 1 juta tuh. Waduh, nggak cukup. Jadi hal itu terjadi. Mungkin dianya ini tidak memasang tarif. Tapi yang mentarifkan itu adalah orang yang akan memakainya. Makanya tadi saya bilang Tarif dia jangan- 10 juta nih, 20 juta. Lu tahu dari mana lu? Masalahnya Dia udah makanya ini ngetop kan kalau 30 konteksnya juta. kecil, oke. Maksudnya mereka biasanya kan nggak pasang tarif maksudnya. Tapi begitu makanya itu masuk ke ranah bisnis, wah sudah nasabahnya itu udah banyak segala macam. Ini kan dia nah itu ada sisi pertanyaannya, apakah dia harus menyesuaikan ini atau dia tetap dengan idealismenya sebagai pendakwah. Dan kalau di Ya kan ini ada ranah bisnis, bisa aja orang memanfaatkan atau memang ya udah yang manfaatin ya urusan. Kalau kita ngomongin ranah spiritual oke gitu kan. Maksudnya ya udah itu urusan lu sama di atas sama lah sih, sang penciptanya gitu kan. Apakah seperti itu? Nah, ini sekarang macam ranah bisnis atau di zaman modern ini apa ketiplak dengan aturan yang sorry, yang dari ketiplakism. Nah, oke. Nah, itu apakah kita emang harus tetap ada ijma baru kah atau memang ini harus ikutin yang aturan dari Nabi Muhammad bilang yaitu yang menjual agama itu terlalu sedikit. Dan di kalangan sendiri akatullah kayak gitu loh. Karena mungkin dia tahu wah awalnya oke, tiba-tiba oh ini udah ranah bisnis nih. Akatullah. Jadi dia tidak moralnya terjaga dari si penceramah ini. Ya akhirnya jadi berbelok, maksudnya tapi dia berbelok menjadi ranah akan mungkin jadi berbelok menjadi ya itu jadi menjual Iya, tapi ayat-ayat tapi Allah. itu sih dari sekarang kan beda kayak dulu. Kalau dulu kan kesederhanaan tuh ya. Ya kayak Mbah Nun aja kan sederhana. Kayak kalau sekarang kan Nah, ini kan menjadi turun pesawat naik kali, Bro. menjadi beda nih. Awalnya aku bilang tadi sebenarnya ceramah sama itu sama. Karena gini, ini berawal dari menyampaikan sesuatu itu ditablikkan, ya kan, ditablikkan. Padahal menyampaikan sesuatu itu berhikmah, ya kan? Dengan hikmah, Bil mau itulah dengan sana. dialog, ya kan. Nah, ketika ditablikkan menjadi harus menyusun kalimat yang panjang-panjang di depan mimbar macam itu akhirnya menyeret orang tanpa disadari menjadi menjadi manajemen pertunjukan, ya kan. Apakah menyampaikan sesuatu itu harus dengan di depan halayak ramai gitu kan? Iya. Apakah seperti Nah, itu dia. Sebenarnya Justru pertanyaan kita sama. Sebenarnya kan bahwa ada layer-layer di mana pemahaman masing-masing itu belum tentu sama. Gitu, satu frekuensi. Jadi begini, gue berpikir orang ini adalah korban sebenarnya. Korban, mungkin dia tidak mau ya, tapi Korban yang disadari ya. dia sadar akhirnya ternyata enak juga nih. Nah, dari sini nyapu terus nih. Ya kan, dari sini nyapu terus nih sedikit. Waduh, enak nih sama dia nih. Kalau di golongan ini gue lebih tinggi lagi nih. Sini lebih tinggi lagi. Ya katulah. Dan di kalangan sendiri, ya di kekristenan gue katakan aja langsung dah. Itu bias. Ini pendeta top,
pendeta kampung yang ada di pedalaman. Ini begini. Dari sisi apa? Finansial dan kemakmuran. Itu bias. Walaupun yang ini mungkin tanda kutip soker pelayanan ke pedalaman. Bawa sembako, bawa duit, bawa. 10%. Itu sisi yang lain. Nah, yang persepuluhannya ini kemana kan begitu? Nah, Itu tuh no masalahnya comment ini juga dalam nih, menyebar. ntar nyerang Agak-agak. gitu. Tapi siap-siap aja Jalan udah nggak jadi. Om, Masalah kita diskusi kalangan sendiri. Om, live lo. Enggak masalah. Balik lagi namanya pembahasan terakhir yang ini. Sekarang kan ini menyebar. bukan kongres penyebaran agama, bukan ya. Tapi kita Bukan, nyari asik tapi ya, kita nyari asik. ya. Akhirnya menyebar jadi kan akhirnya kalau kita lihat di TV-TV ya jadinya ngaruh ke fashion. Mempertunjukkan fashionnya, entah itu dia beli sendiri, entah itu disponsori Endorse. lagi, akhirnya jadi Endorse. bisnis lagi. Yes. Fashion itu kan mempercantik diri, sementara yang dilihat umat itu ya akhirnya menjadi wah ternyata hidup tenang itu dengan pakaian, dengan ini, dengan penampilan yang bagus segala macam. Kendaraan. Itu akhirnya menjadi perspektif baru. Ada perspektif baru bahwa penampilan bagus itu harus begitu, penampilan seorang yang agamis itu harus begini, penampilan seorang akademis itu harus begini. Nah itu menarik tuh, penampilan seorang yang punya yang agamis itu harus seperti ini, padahal kan juga Padahal baju nggak punya agama ya. baju nggak punya agama, baju itu tidak bisa dipersalahkan, Kayak itu jilbab budaya gitu. Di Eropa Timur juga cewek jilbab apa? Iya. Iya. Iya kan? Makanya. Disuruhnya Jadi, menutup. ya, akhirnya menjadi itu tadi apa namanya perspektif ya, perspektif bahwa ya itu bahayanya gitu. Ketika akhirnya masyarakat tergiring persepsinya bahwa yang baik itu kalau Kayak gitu. orang pakai bajunya begini. Yes. Iya. Ya kan? Akibat Jadi dari- akhirnya jadi standar kan karena Jadi generalisasi. gitu. Terus Ya itu sebenarnya balik lagi ke ijma itu. Jadi semua tuh jadi pembenaran, kan ada kesepakatan. Kayak dulu mungkin ya event gitu ya, acara zaman dulu mungkin juga nggak Iya, ada. jadi ada Master of segmented. Ceremony itu nggak ada. Cuman ternyata ada yang bikin gatekeeper nih hari ini apa dibuka dengan ini gitu. Iya kan? Ya, Berarti jadinya jadi Jangan dong, kalau nggak ada itu kesian dia. iya. iya enggak kan jadi Di kayak zamannya, gitu. di zamannya. Berarti Zamannya nih- kan kayak gitu di kan. zamannya. Kan nggak ada randal. Asal muasal, gitu. asal Nggak ada muasalnya, ini. asal muasalnya. Berarti Jadi jadi emang akhirnya evolve. jadi segmented ya. Yang pakai peci sendiri yang paling baik kan kelihatannya kan. Maksudnya apa nih? Gua sendirian. Itu bukan peci, itu kopiah. Kopiah. Ini nasional ini. Ya, Indonesia itu ini. juga salah satu misi gua bahwa kopiah itu bukan topik Jadi bisa nongkrong ya? keagamaan. Indonesia ini. Sekarang diidentikan bahwa orang pakai peci itu Nah, orang bener kan belum padahal tentu. tolak ukur Siapa kebaikan tahu itu apa dari di mana? belakang gua langsung ke Daerah ini juga pakai peci ya kan. iya. Jadi gimana? Menurut Ya kita iya, Besok PKI loh. menurut kata penutup dari Bang Edi? Oke, dari Bang Edi Bonetski akan memberikan Udah kelamaan, Oh, iya, ntar iya, gua oke. potong juga. Iya. Pakai editing. silakan Kakak Edi. Dalam melaku budikan di bumi dari sejak zaman yang tidak memiliki histori dan cerita. Jangan lupa Itu lisem-lisemnya itu tata kelola bagaimana menyampaikan pendapat, ceramah sudah menjadi laku performatif. Jadi sampai hari ini itu semua bermetafor menjadi PR, menjadi dakwah, MC. menjadi MC, Ya, thank menjadi you. sesuatu yang harus dinarasikan dengan tata kelola manajemen duniawi. Bla, bla, bla. Kepada semua mari arif berpikir dan bijak, tetap menjadikan diri bisa berceramah, bisa memberi pertunjukan dimanapun, Oke. dengan khasana apapun, dengan material apapun, bahkan dengan seminimalis apapun. Bye. Ngariung sinkron. Dari dokter dong. kita tetap berbaik sangka aja. Ya. Itu menarik tuh.